TV. Halo, selamat pagi saudara. Salam Nusantara. Saatnya kami menemani awal hari Anda dengan sejumlah informasi menarik, hasil liputan Biro Kompas TV di berbagai daerah di tanah air. Inilah Jurnal Nusantara selengkapnya bersama saya Nanda Aprilia, hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Informasi pertama di Jurnal Nusantara, saudara, mobil angkutan mudik Lebaran terbakar di Jalan Poros Desa Waar, Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Kebakaran mengakibatkan seluruh bagian mobil ludes terbakar. Inilah rekaman video amatir warga yang memperlihatkan sebuah mobil angkutan mudik Lebaran ludes terbakar. Mobil tengah membawa 2 penumpang mudik dari arah pelabuhan feri Wamengkoli. Petugas yang datang pun langsung berusaha untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, saudara, namun seluruh bagian mobil hangus terbakar. Beralih ke informasi lain, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono bersama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah SPBU pada Rabu siang. Selain memastikan stok, sidak juga untuk langsung melihat antrian masyarakat. Beberapa waktu terakhir, antrian panjang kendaraan terjadi di sejumlah SPBU di Kota Pontianak. Merespons kondisi ini, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono melakukan pemantauan langsung ke sejumlah SPBU, salah satunya SPBU di persimpangan Jalan Ahmad Yani Parit Haji Husin II. Di lokasi ini antrian cukup panjang baik di jalur Pertalite maupun Pertamax. Wali Kota menjelaskan sidak untuk memastikan BBM tersedia bagi masyarakat. Kepadatan antrian terjadi karena warga sempat terpengaruh dengan isu kelangkaan dan keterbatasan stok sehingga terjadi panik buying. Sementara mengenai adanya upaya penimbunan, akan dilakukan penindakan bersama pihak terkait. Ya, hari ini saya bersama Forkominda, Kapolresta, Pak Dandim, dan General Manager Area Kalbar Pertamina memastikan pom bensin yang ada di Kota Pontianak khususnya itu berjalan dengan normal. Ya. Stok BBM tersedia. Sedikit kita lihat ada antrian, itu masih dalam taraf wajar karena ramainya masyarakat yang ingin mengisi bahan bakar. Ya. Sebagian warga lebih memilih BBM non-subsidi karena antrian di jenis subsidi jauh lebih ramai. Dua kali, penuh, full terus? Kadang setengah aja. Setengah aja, kenapa nggak full? Ya, Tergantung duitnya? tergantung adanya. Terus ada keluhan nggak? Ya, cuma antrian aja. Antri aja. Antri pertama atau pertama? Pertama ya, dari Bandung. Oh gitu. Emang biasa ngantri, biasa pakai pertama atau baru kali ini pakai pertama pun karena antri lagi. Biasa pakai pertalite karena ngantri sudah lagu pertama jalan kan. Tidak hanya di Jalan Ayani, sidak juga dilakukan di SPBU Jalan Imam Bonjol. Wali Kota mengimbau masyarakat tidak panik karena BBM tersedia meski permintaan selama Ramadan meningkat. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Bergeser ke Jawa Barat, saudara, di tengah ibadah puasa, warga rela mengantre untuk bisa mendapatkan sembako murah di Bandung. Paket sembako terdiri dari beras 5 kg dan minyak 1 liter dijual dengan harga Rp60.000. Antrian panjang warga memular di kawasan Jalan Nana Rohana, Kota Bandung, Selasa siang. Meski sedang menjalankan ibadah puasa, warga tetap antusias demi mendapatkan paket sembako dengan harga di bawah pasaran. Cukup membayar Rp60.000, warga sudah bisa mendapatkan paket berisi 5 kg beras medium, 1 liter minyak goreng, serta 4 bungkus mie instan. Harga ini jauh lebih murah dibandingkan harga di pasaran yang saat ini masih menyentuh angka Rp75 hingga Rp80.000 per 5 kg.
Dapat itu beras, minyak, sama mie. Itu murah nggak sih Bu menurut Ibu? Ya, murah lah, lumayan. Sekarang kan lagi pada tinggi harganya selama Ramadan. Merasa terbantu nggak sih Bu dengan adanya ini Bu? Pak, Merasa terbantu nggak dengan adanya pasar itu? bantulah, bantu sekali. Harapannya apa Bu? Ya, sering-sering ada pasar murah gitu. Aksi sosial ini diinisiasi oleh masyarakat Tionghoa peduli. Kegiatan ini menjadi simbol kerukunan dan toleransi untuk meringankan beban masyarakat di tengah meroketnya harga pangan selama bulan suci Ramadan. Ya, tentunya kami ini sebagai bentuk toleransi dan kami melihat kebutuhan bahan pokok menjelang Lebaran kan cukup naik, dan kami juga menyelenggarakan pada kegiatan ini ada pemeriksaan kesehatan, juga nanti ada bagi takjil nanti pas tanggal 13 di penutupan. Tak butuh waktu lama, 1.000 paket sembako yang disediakan ludes terjual hanya dalam kurun waktu 1 jam. Warga pun berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok di pasaran. Reza Pratama, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Antisipasi lonjakan penumpang, PT KAI Daup 8 Surabaya akan mengoperasikan 10 kereta api tambahan di masa angkutan Lebaran 2026. Sementara di Makassar, PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 4 mengoperasikan 20 terminal penumpang di berbagai pelabuhan yang tersebar di wilayah Indonesia Timur. 10 kereta tambahan ini diantaranya 4 relasi Surabaya-Jakarta, seperti kereta Sembrani tambahan, Kereta Jaya tambahan, dan Argo Anjasmoro. Selain itu, kereta Sancaka relasi Surabaya-Yogyakarta, kereta Mutiara Timur relasi Surabaya-Banyuwangi, kereta Gajayana relasi Malang-Jakarta, dan 2 kereta Arjuno Express relasi Surabaya-Malang dan sebaliknya. Selain mengoperasikan 10 kereta tambahan, Daup 8 Surabaya juga mengoperasikan 49 kereta api jarak jauh reguler. Dengan total 59 kereta yang akan dioperasikan di masa angkutan Lebaran untuk mengakomodir penumpang arus mudik maupun arus balik Lebaran nanti. Baik, jadi untuk kereta tambahan dari Daup 8 Surabaya itu ada 10 perjalanan kereta tambahan ya. Tapi kalau untuk nama kereta tambahannya sendiri ada 9, jadi ada 1 kereta yang berjalan di wilayah Daup 8 sendiri, PP dari Surabaya ke Malang dan sebaliknya seperti itu. Jadi kalau total perjalanannya ada 10 perjalanan kereta api tambahan yang disiapkan oleh wilayah Daup 8 Surabaya. PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 4 menyiapkan berbagai aspek pelayanan di seluruh pelabuhan yang dikelola di kawasan Indonesia Timur, khususnya pada terminal penumpang yang menjadi tempat utama mobilitas masyarakat selama musim mudik. Selama periode angkutan Lebaran, Pelindo Regional 4 mengoperasikan 20 terminal penumpang di berbagai pelabuhan yang tersebar di wilayah Indonesia Timur. Puncak arus mudik diprediksi terjadi pada tanggal 14 dan 15 Maret. Lebih teliti lagi untuk memastikan apakah fasilitas peralatan khususnya untuk terminal penumpang mengantisipasi untuk pelayanan angkutan Lebaran 1447 Hijriah ini. Bahkan kita secara detail melakukan listing ya Pak JM apa-apa yang merupakan fasilitas pokok yang ada di dalam, termasuk yang paling sering diminta untuk menjadi asistensi utama adalah ruang tunggu sementara ya, kemudian toilet, itu paling penting sekali. Sebanyak 14.000 tiket mudik gratis disediakan pemerintah untuk masyarakat Maluku yang akan mudik Idul Fitri 1447 Hijriah. Program tiket gratis antar pulau di Maluku ini akan menggunakan 8 kapal Cantika milik PT Dharma Indah. Keberangkatan dari Ambon dimulai pada 9 Maret 2026 di Pelabuhan Slamet Riyadi. Menurut Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Laut KSOP Ambon, untuk memastikan program berjalan lancar dan aman, sekaligus memberi rasa nyaman bagi penumpang, petugas memastikan seluruh calon penumpang yang naik ke kapal memiliki tiket, sehingga tidak terjadi kelebihan penumpang. Program tiket gratis di angkutan penyelenggaraan Lebaran tahun 2026 ini, jumlah keseluruhan sewilayah Maluku itu ada 14.000 peks, 14.000 tiket gratis yang disiapkan. Tetapi yang khusus untuk wilayah Ambon, pemberangkatan dari Ambon ada sekitar 4.650 peks.
Melalui program tiket gratis ini, pemerintah berharap bisa meringankan beban masyarakat, sekaligus memperlancar mobilitas masyarakat Maluku saat merayakan Idul Fitri. Tim Liputan, Kompas TV. Pasokan BBM dan LPG di Sumatera Selatan diklaim Pertamina dalam kondisi yang aman. Lalu bagaimana kondisinya terkini di Sumatera Selatan, khususnya di Palembang? Simak perbincangannya usai jeda, tetap bersama kami di Jurnal Nusantara. Kapolda Sumatera Selatan memastikan arus mudik Lebaran 2026 berjalan aman dan juga kondusif. Kepastian ini disampaikan usai pemeriksaan di ruas tol Kapal Betung bersama dengan Forkopimda Provinsi Sumatera Selatan. Untuk memastikan kesiapan jalur mudik, Polda Sumatera Selatan bersama Forkopimda Provinsi meninjau ruas tol Kapal Betung. Peninjauan dilakukan dari Talang Kelapa hingga Kayu Agung, meliputi kondisi jalan, rest area, serta sistem pengamanan. Dari hasil peninjauan, petugas akan memetakan titik rawan kemacetan serta menyiapkan penguatan pengamanan dan rekayasa lalu lintas. Bisa akan kita simulasikan mana-mana titik yang sekiranya perlu kita amankan. Mudah-mudahan dengan kesadaran kita semua bahwa Palembang punya kita semua, Sumatera Selatan adalah tanah kita, harus kita amankan. Jadi Bumi Sriwijaya harus aman-aman baik. Kesiapan area istirahat, konektivitas antar ruas, dan penanganan darurat juga menjadi perhatian. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memastikan ruas tol Kayu Agung siap digunakan secara optimal setelah perbaikan teknis di lahan gambut rampung dilakukan. Mudah-mudahan mengobati ini, terus ini lah jadi tanggal 13 kakek, ini dibuka untuk fungsional arus mudik dan arus balik. Tanggal 13 itu targetnya mulus berarti Pak? Mulus, layak dilalui dan mudah-mudahan tidak berkeluhan. Puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 18 Maret mendatang dengan volume kendaraan mencapai sekitar 21.000 unit. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Masih dari Sumatera Selatan, Saudara, untuk bisa mengantisipasi lonjakan kebutuhan saat Ramadan dan juga Lebaran, Pertamina Sumatera bagian Selatan memastikan ketersediaan BBM dan LPG dalam kondisi yang aman. Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel memastikan ketersediaan BBM dan LPG di wilayah Sumbaksel tetap aman dan lancar saat Ramadan hingga Idul Fitri. Stok energi telah diperkuat sejak awal untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan masyarakat. Distribusi dari terminal ke SPBU, pangkalan resmi, dan lembaga penyalur lainnya berjalan normal tanpa gangguan. Korporasi terus memantau intensif agar pasokan energi tetap terpenuhi. Koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat terkait juga dilakukan untuk memastikan kelancaran distribusi sehingga pelayanan masyarakat tetap optimal. Berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari build-up stok hingga memastikan kesiapan sarana dan fasilitas distribusi agar penyaluran energi kepada masyarakat tetap berjalan lancar. Pertamina juga mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan energi secara bijak dan sesuai kebutuhan. Masyarakat diimbau tidak melakukan pembelian berlebihan karena ketersediaan BBM dan LPG terjamin dan disalurkan sesuai kebutuhan. Tim Liputan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Nah, seperti apa pasokan energi di area Sumbaksel? Kita pantau dan juga kupas bersama dengan jurnalis Kompas TV sekaligus Kepala Biro Palembang, Nugroho Iman Santoso. Selamat pagi, Mas Nugi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Nanda. Oke, Mas Nugi, kita mau tanya nih kondisi di Sumatera Selatan khususnya di Palembang. Biasanya kan kalau sudah masuk dalam momen Ramadan begitu ya, apalagi kan sekarang sudah mendekati Idul Fitri atau Lebaran, biasanya harga-harga serba naik. Nah, termasuk dengan bahan bakar. Nah, kalau di Sumatera Selatan, khususnya di Palembang, bagaimana situasinya saat ini? Oke, begini Nanda.
yang perlu kita cermati pertama adalah kondisi konflik geopolitik di Iran yang membawa dampak langsung kepada isu energi di berbagai belahan dunia. Di Hanoi, Vietnam kemarin kita lihat sudah ada panic buying. Filipina, Thailand yang satu kawasan dengan kita sudah ada memberlakukan WFA untuk melakukan penghematan energi mereka. Nah, bagaimana dengan Indonesia atau Sumbaksel pada khususnya? Di Sumbaksel, Pertamina Patraniaga Sumbaksel ini setelah membentuk Satuan Tugas Ramadan dan Idul Fitri yang tugasnya itu adalah memantau penyaluran BBM, bukan hanya BBM tapi juga LPG. Artinya untuk wilayah Sumatera bagian selatan, BBM dan LPG ini sudah dalam pengawasan dari Satgas Ramadan dan Idul Fitri. Nah, yang mungkin bisa saya sampaikan adalah kepada masyarakat juga, dari hasil pantauan teman-teman di lapangan, teman-teman reporter Kompas TV Palembang yang bertugas di wilayah Sumbaksel ini, Pertamina sudah menyiapkan layanan-layanan yang akan bisa dimanfaatkan dan dipergunakan ketika masyarakat melakukan mudik ataupun musim liburan lebaran. Jadi kira-kira begini, Pertamina sudah menyiapkan berbagai layanan tambahan, yaitu ada di lokasi-lokasi wisata, ada di jalur lintas utama, artinya jalan lintas Sumatera, dan jalur tol. Dan itu sudah sebegitu spesifiknya dipersiapkan sehingga kebutuhan, antisipasi kebutuhan kenaikan BBM dan LPG itu seharusnya sudah bisa terantisipasi dan sudah bisa dalam jangkauan penanganan Satgas ini termasuk dari Pertamina. Yang perlu diperhatikan itu sebetulnya adalah mereka yang akan mudik ke Sumatera karena jaraknya jauh, lokasi antar satu titik dengan titik yang lain cukup panjang. Pertamina sudah kesiapan energinya itu sudah disiapkan oleh Pertamina. Itu menurut pantauan dari teman-teman di lapangan. Begitu, Nanda? Oke, antisipasi sudah disiapkan oleh Pertamina bahwa Pertamina Sumbaksel menyatakan bahwa kondisinya aman begitu ya di sepanjang momen Ramadan ini. Nah, kalau misalkan kita tanya dengan membandingkan dengan tahun lalu, Mas Nugi, apakah ada perbedaan terkait dengan lonjakan permintaan khususnya untuk BBM di Palembang sendiri? Untuk data pastinya saya masih harus melihat perbandingannya, tapi kalau melihat kondisi lapangannya tidak jauh berbeda antara tahun lalu dengan tahun sekarang. Yang membedakan adalah isu geopolitik konflik di Iran yang kemudian membawa isu-isu dan sentimen-sentimen kepada masyarakat bahwa akan ada kelangkaan energi dan sebagainya. Padahal dalam kesehariannya kami perhatikan khususnya di wilayah Palembang tidak ada satu hal yang menunjukkan bahwa ada semacam kecemasan berlebihan dari warga. Terlebih yang paling perlu diingat sebetulnya begini, Nanda. Di bulan Ramadan peningkatan konsumsi energi khususnya LPG dan BBM itu pasti terasa. LPG pada dasarnya misalnya ketika masyarakat di bulan puasa pasti kebutuhan memasaknya akan lebih tinggi. Kemudian juga banyak orang yang berjualan takjil, itu pasti kebutuhan gasnya atau LPG-nya, kebutuhan energinya pasti meningkat. Tapi sampai sejauh ini kami perhatikan di Palembang khususnya, situasi itu masih dalam situasi yang normal dan tidak ada gejolak dan tidak ada lonjakan yang terlalu signifikan yang kami perhatikan. Oke, berarti penegasan tidak ada panic buying di Palembang begitu ya, Mas Nugi? Oke. Ya. Oke, kita harapkan bahwa ke depannya, apalagi di dalam momen Ramadan, selagi udah mudik ini, dalam kondisi yang aman, dan juga tentunya untuk kondisi di Palembang, terus akan dalam kondisi yang normal. Terima kasih atas waktunya bersama dengan kami, jurnalis Kompas TV, sekaligus Kepala Biro Palembang, Nugroho Iman Santoso. Selamat bertugas kembali, sehat selalu. Saudara, menjelang mudik Lebaran, bukan cuma tiket kereta api yang ludes terjual. Sejumlah hotel khusus kucing di Bandung, Jawa Barat juga sudah kehabisan kamar. Selengkapnya usai jeda, saudara.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Jurnal Nusantara. Saudara, sebuah masjid di Jember, Jawa Timur berdiri megah dengan gaya arsitektur Timur Tengahnya. Uniknya dinding bangunan masjid ini dipenuhi dengan ornamen pecahan keramik. Bangunan masjid ditopang 6 tiang besar yang melambangkan jumlah rukun iman. Masjid bergaya arsitektur Timur Tengah ini adalah Masjid Bani Thoyyib. Berada di Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Masjid ini memiliki ciri khas yakni seluruh dinding bangunan dilapisi ornamen pecahan keramik dengan berbagai ukuran, mulai dari dinding luar, dinding dalam, tiang penyangga masjid, menara, dan kubah. Ornamen pecahan keramik memiliki perpaduan keramik klasik dan kontemporer, sehingga mempunyai nuansa yang berbeda dengan masjid pada umumnya. Penggunaan keramik juga memiliki kelebihan tersendiri, yakni dinding tidak perlu dicat. Di bagian dalam bangunan masjid, berdiri kokoh 6 tiang penyangga yang melambangkan bilangan rukun iman. Masjid Bani Thoyyib ini dibangun tanpa sketsa arsitektur oleh Haji Sultan Abdillah pada tahun 1945. Dana pembangunan berasal dari swadaya masyarakat. Daripada Anda dihabiskan, dibelikan keramik. Biar tiap tahunnya itu tidak usah ngecat lagi. Itu tujuannya. Tidak ada gambarnya, tidak ada. Hanya Mas Haji Sultan itu nyuruh kepada tukangnya. Yang asli tukangnya 1 orang hanya. Selain menjadi tempat ibadah, Masjid Bani Thoyyib juga menjadi tempat beristirahat bagi para pengendara yang sedang dalam perjalanan jauh. Bagus, untuk depannya bagus, dan untuk tempatnya juga nyaman dan unik juga sih. Soalnya kan terbuat dari keramik ya. Kalau dilihat dari luar emang bagus banget. Apalagi saya juga pendatang juga untuk sholat Jumat di sini. Keunikannya apa kira-kira yang Untuk keunikannya itu karena masjidnya itu terbuat dari ada keramik-keramiknya untuk di lapisan luarnya. Hingga kini, Masjid Bani Thoyyib berdiri kokoh menjadi pusat kegiatan keagamaan di bulan Ramadan. Hernawat Bustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Kita bergeser ke Bandung, Jawa Barat, Saudara. Menjelang mudik Lebaran, bukan cuma tiket kereta api saja yang ludes terjual, namun sejumlah hotel khusus kucing juga sudah kehabisan kamar. Informasi ini sekaligus menutup Jurnal Nusantara hari ini. Saya Nanda Aprilia, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Tradisi pulang kampung saat Hari Raya Idul Fitri membawa berkah bagi pengelola jasa penitipan hewan. Salah satunya Hotel Kucing di Bandung, Jawa Barat yang bisa menampung hingga 30 ekor kucing. Kamar hotel tipe deluxe dan superior untuk anak berbulu alias anabul sudah habis dipesan, bahkan sejak sebelum Ramadan. Untuk kamar tipe deluxe, dibanderol Rp80.000 per hari, sementara untuk tipe superior Rp120.000 per hari. Kalau untuk pet hotel Lebaran, kebetulan kita di sini udah full dari tanggal 18 sampai tanggal 25 Maret. Untuk kapasitasnya kita di sini nerima ada sekitar 30 ekor. Oh ya, kalau di sini itu pertama nggak boleh ada kutu, nggak boleh ada jamur. Misalnya nanti saat kita screening ada kutu dan jamur itu nggak bisa masuk hotel. Jadi ada ruang karantina tersendiri. Pemilik anabul sengaja menitipkan kucing kesayangan mereka agar tetap terawat dan tenang selama ditinggal mudik. Pertama kita mau mudik sih yang pertama, terus yang kedua juga kita udah saling terpercaya lah di tempat ini, soalnya udah banyak sih yang untuk di ratingnya juga bagus, mau lihat di TikTok juga bagus, rekomen lah intinya mah. Fasilitas yang disediakan mulai dari pasir kucing, ruangan berpendingin 24 jam, pembersihan kamar rutin, CCTV, dan layanan video call untuk pemilik yang rindu dengan anabulnya. Reza Pratama, Kompas TV Bandung, Jawa Barat.
Ketahui lebih pasti, datangnya 1 Syawal penanda berakhirnya Ramadan dan masuknya Hari Raya Idul Fitri.